Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM, yang mana di setiap pojok UMKM ini pemirsa bisa mendapatkan banyak cerita di setiap episodenya. Nah, kali ini sudah ada di episode ke-6. Saya Lia Hidayat, sudah bersama dengan narasumber yang banyak kisahnya, dengan produk unggulannya di sini. Tadi sempat spill cerita dikit sama Lia ya. Bersama dengan Bu Fitria dengan UMKM-nya Tetap Jaya. Jadi produknya itu adalah kerupuk ikan dan rengginang udang. Betul ya, Bu? Iya. Wah. Nih di studio sudah ada berbagai macam kerupuk dan juga rengginangnya ya. Oke. Sebelumnya selamat datang dan assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bu Fitria? Alhamdulillah sehat. Oke, tapi sebelumnya juga terima kasih jenengan sudah datang ke podcast Ramapati ya. Jadi kita akan ngobrol soal UMKM jenengan. Namanya Tetap Jaya. Iya. Unik sih, tapi memang harapan ya supaya tetap jaya ya. Mau nggak Bu Fitria, kenapa sih akhirnya memilih untuk mendirikan UMKM begitu? Apa memang sudah dari dulu punya keinginan atau sudah basic lah ya bikin produk-produk gitu? Gimana awal mulanya? Ya, awal mulanya itu ya coba-coba Mbak. Ya kalau di daerah saya itu kan biasanya kan banyak sekali Mbak yang usaha buat kerupuk ikan. Oke, jenengan ada di daerah mana Bu Fitri? Panggung. Di Desa daerah Panggung. Rejo. Oke, Panggung Rejo. Jadi di sana itu memang kebanyakan warganya sering produksi kerupuk gitu ya. Terus saya coba-coba buat sendiri. Kalau bulan puasa itu kan memang daerah saya itu banyak sekali Mbak yang bikin kerupuk. Ya ada yang untuk dijual, Untuk konsumsi ada sendiri. untuk konsumsi sendiri, sama dikasih saudara-saudara yang jauh gitu Mbak. Terus semenjak suami saya meninggal tahun 2016, saya meneruskan usaha ini Mbak buat keperluan keluarga. Iya. Sama untuk anak-anak kan saya sebagai tulang punggungnya Mbak. Berarti memang, tapi dari awal sudah tertarik bikin ini karena terinspirasi dari warga yang ada di sana gitu ya. Kemudian akhirnya berlanjut gitu usahanya. Iya. Oke, jadi produknya adalah kerupuk ikan dan juga rengginang. Nanti ya kita akan mukbangnya nanti. Dan ini sudah berjalan berapa lama Bu Fitri? Mulai usaha itu tahun 2012. 2012 sampai sekarang ya. Oke. Tapi mulai aktif itu tahun 2016 semenjak suami saya meninggal itu. Terus tahun 2018 ada program dari Dinas Perikanan, disuruh buat kelompok. Ya saya bentuk kelompok. Kalau tidak salah di daerah saya itu di Desa Panggung Rejo itu ada 5 kelompok. Oh, ada 5 kelompok di daerah jenengan dan 5 Bu Fitria ini salah satunya gitu ya. Oke, jadi beliau ini merupakan Toklaser Binaan Dinas Perikanan UMKM Tetap Jaya dengan produknya kerupuk ikan dan rengginang udang gitu nggih. Oke, nah kalau tantangan terbesarnya dalam menjalankan UMKM ini apa Bu? Dari awal mula sampai sekarang gitu. Ya dari bahan bakunya Mbak. Bahan baku ya? Kalau dulu itu memang agak mudah. Bahan bakunya seperti ikan, memang di daerah saya kan semua nelayan lah Mbak, jadi gampang cari ikannya. Tapi kalau sekarang memang agak sulit karena ada makanan yang kayak jadi ikannya diolah dengan makanan lain gitu ya. Maksudnya kuliner lain gitu. Kalau dulu ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa diproduksi untuk kerupuk gitu. Tapi sekarang diolah untuk kuliner lain gitu. Masuk ke pabrik katanya Mbak. Kalau yang gitu. Kalau kerupuk ikan itu memang bahan bakunya itu memang khusus Mbak. Ya sebetulnya bisa, semua ikan itu bisa dipakai. Tapi kalau memang ikan yang khusus itu memang beda ya. Dari rasa semua kualitasnya memang bisa beda. Oke, gitu. Jadi sebenarnya kalau semua ikan tuh katanya bisa diolah menjadi kerupuk gitu. Tapi kalau pengen kualitas yang bagus, ada ikan yang khusus gitu nggih. Oke, tapi sekarang memang kerasa jadi lebih susah gitu dapat bahan bakunya. Tapi kalau lagi musim ya memang
Ya ada saja Mbak, tapi kalau enggak lagi musim sekarang kayak seperti sekarang ini sulit sekali. Dan Sangat itu mahal ini juga. sempat membuat produksi jadi terhambat? Iya memang. Oke. Kalau biasanya, kalau saya kan punya pelanggan yang ngasih saya ikan itu loh Mbak. Oh iya. Tinggal bilang nanti datang sendiri wes. Sudah berlangganan gitu Sudah ya. berlangganan. Tapi kalau sekarang agak sulit Mbak, nggak ada katanya. Gitu. Soalnya masuk ke pabrik katanya, kalau yang ikan khusus yang biasa Buat yang seperti kerupuk saya gitu pakai ya. itu. Jadi kendala yang sekarang dirasakan sama ini terjadi di kelompok jenengan dan juga yang lain. Iya, Yang lain juga yang merasakan lain juga gitu ya. merasakan. Oke, baik. Nah, kalau dari hasil UMKM yang jenengan ini Bu Fitria dengan yang lain pasti beda dong. Boleh lihat tahu gitu, pemirsa juga mungkin harus tahu apa sih keunggulan dari produknya jenengan. Jadi nama produknya ini Lia perkenalkan aja dulu. Kerupuk ikan apa nih bacanya? Muy. Jadi di sini pemirsa bisa lihat ini namanya kerupuk ikan muy ya. Ini maksudnya tuh kerupuk ikanmu gitu loh gitu. Kerupuk ikanmu. Di sini juga sudah tertera fasilitasi Dinas Perikanan Kota Pasuruan. Kemudian ini rasa original, jelas gurihnya ya. Tapi ini padahal sudah dikemas plastik begini tapi memang aroma ikannya kerasa loh. Iya, lihat ini kayak kerasa ikannya, bau ikannya. Ini produk kerupuk ikan ya Bu ya. Kemudian yang kedua ada rengginang udang Bu Maimun. Kalau ini bahan bakunya udang. Iya. Tapi kalau ini sempat kesulitan juga nggak dapat bahan bakunya Bu Maimun? Ini Bu Fitria. Enggak, kalau udang kan memang udang tambak Mbak, dari hasil tambak bukan dari laut. Jadi yang kerasa ya produksi kerupuknya ya. Oke, ini rengginang udang. Jadi produknya ada 2 ini ya. Kemudian di sini juga sudah disediakan tadi yang versi matangnya. Jadi nanti kita akan coba makan yang kriuk-kriuk ini ya. Tapi nanti. Nah, sekarang jenengan boleh ceritakan apa sih keunggulan dari produk jenengan dengan yang lain biar pemirsa juga tahu kalau kerupuk ikan moe ini patut nih untuk jadi santapan ketika makan. Apa nih keunggulannya? Ya mungkin dari rasanya. Dari segi rasa ya? Ya rasa. Kalau dari harganya, ini boleh di-spill untuk ukuran segini berapa nih? Kalau ukuran segini ya 10.000. 10.000? Ya, 10.000. Oh, oke. Dan berat bersihnya 250 gram ya. Ini sini cukup banyak ya pemirsa, dan ini cuma Rp10.000 aja nih Bu. Oke, tapi beda dengan yang matang ya? Iya beda. Tapi jenengan juga produksi yang matang? Iya, kalau nunggu pesanan tuh Mbak. Oh gitu. Jadi kalau selama ini ada yang pesan minta goreng matang itu saya goreng. Oh, berarti tapi nunggu pesanan. sebetulnya saya enggak jualan. Produksi yang matang. Oke. Jadi yang mentah gini aja ya. Itu keunggulan dari kerupuk ikan moe produksi Tetap Jaya, UMKM Tetap Jaya milik Bu Fitria. Rasanya beda sama yang lain. Kadang kalau tadi sempat Bu Fitria cerita ini karena pakai ikan khusus ya. Iya. Ikan khusus yang Bu Fitria tadi cerita juga sebenarnya semua ikan bisa dipakai kerupuk gitu ya. Bisa. Berarti ini memang pakai ikan yang khusus itu tadi ya Bu Fitria ya. Mungkin itu bedanya. Itu bedanya ya. Jadi pemirsa wajib coba ya. Cutting straight to the front of the line, got my name on the list, give me room, step aside. I can show you how to have a good time, I'm that hard to forget, yeah, I'm one of a kind. Everybody trying to be somebody, ain't nobody else like me. Everybody trying to be somebody, I just wanna be like me. Be like me. Tiap UMKM pasti punya cerita bagaimana awal mula berdiri dan sampai sekarang bisa bertahan. Sama dengan Bu Fitria dengan produknya di Tetap Jaya yang berupa kerupuk ikan dan rengginang ya. Kita nanya lagi sama Bu Fitria nih, Bu Fitria. Kalau selama ini kan memang binaan dari Dinas Perikanan gitu.
Ini selama ini dari Dinas Perikanan sendiri sudah membantu apa aja nih Bu? Boleh diceritakan? Pertama kali Dinas Perikanan membantu itu tahun 2018. 2018. Ya, ada program untuk membantu UMKM, disuruh membuat kelompok, Mbak. Oke. Buat kelompok, kalau satu kelompoknya itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Kurang lebih di desa saya itu Panggungrejo itu ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. Kalau di jenengan, berarti kan salah satu kelompoknya dan ada berapa anggota? 10 orang. Ada 10 orang, ada 10 anggota di dalam satu kelompoknya Bu Fitria ini tadi. Dan kemudian setelah akhirnya membentuk kelompok gitu ya, ini saran dari Dinas Perikanan, permintaan, kemudian ada langkah apa lagi nih dari Dinas Perikanan sendiri? Terus diberi bantuan peralatan, Mbak. Oke. Tapi tidak semua, tiap kelompok, cuma 1-2 kelompok aja. Dan jenengan salah satu Salah satunya yang menerima mendapatkan bantuan Ya. itu. Ya, alhamdulillah sangat membantu sekali, Mbak. Yang dulunya cuman dengan peralatan seadanya cuman bisa bikin 3 sampai 5 kilo saja, sekarang bisa 10 sampai 20 kilo. Alhamdulillah. Jadi Bahkan dulu sampai memang lebih kalau di bulan-bulan tertentu seperti betul. Ketika pesanannya bulan membludak puasa, gitu. Ya, buat lebaran kan banyak pesanan, Mbak. Jadi sangat membantu sekali ya. Ya, Peralatannya sangat berupa apa membantu sih Bu? Gitu tuh? Berupa mulai dari blender sampai alat pengukus. Yang untuk sekali ngukus saja bisa buat 10 kilo. Oh, jadi lebih mudah Terus ya. kompor, semuanya pokoknya dikasih. Banyak ya. Alhamdulillah. Dan binaan-binaannya seperti bagaimana cara mengemas yang baik biar bisa meningkatkan nilai jualnya, Mbak. Cuman dulu bisa buat plastik sama Sendiri. plastik biasa. Sekarang Sekarang udah cantik kemasan begini bisa ya. cantik. Juga Jadi selain ada bantuan peralatan ya, ini Bu Fitria dan juga teman-teman mendapatkan banyak sekali pembinaan dalam hal packagingnya seperti apa supaya nilai jualnya tinggi terus gitu. memasarkan lewat sosial media. Lewat sosial media itu jangan juga belajar banyak di Ya, sana. belajar, Mbak. Meskipun masih belajar, alhamdulillah sudah bisa memasarkan lewat media sosial. Meskipun cuman WhatsAppan. Bu Fitria udah bilang WhatsAppan. Oke. Dan nah ini menyinggung pemasaran ya. Kalau sekarang dirasa lebih mudah karena WhatsApp segala macam. Kalau dulu seperti apa nih Bu pemasaran produknya? Ya, cuman dari mulut ke mulut saja, Mbak. Oke. Sekarang bisa kalau mau pesan lewat media sosial, terus ada yang langsung nelpon, pesan segini banyak, itu kan bisa langsung Mbak, usahakan biasa bisa cari bahan bakunya kan lebih enak kalau Biar ada lebih pesanan fresh ya. fresh. Jadi ini juga buat pemirsa barangkali yang ingin memesan produknya Bu Fitria, itu alangkah baiknya juga menghubungi Bu Fitria dulu begitu ya. Iya. Kalau misalnya mau pesen, tapi ini juga ada yang ready kan Bu ya? Ada. Oke, jadi bisa di di order ataupun kalau pesanannya pengen banyak gitu, ini bisa pesan dulu ke Bu Fitria nggih. Nah, ngomongin soal modal awal, pengen tahu sih Lia, ini modal awalnya dulu pas dengan bolehlah coba-coba bikin kerupuk atau rengginang gitu. Modal awalnya berapa sih Bu? Nah, cuman 100.000 ya. 100.000. Kalau sekarang ya bisa 500 Bisa 500.000. sampai lebih, Mbak. Oke. Kalau lihat pesanan, kalau pesanan banyak ya modalnya itu Modalnya juga lebih gede gitu Iya, ya. lebih gede. Oke. Nah, modal awalnya dari yang 100.000 rupiah sampai sekarang penghasilannya rata-rata berapa sih Bu? Boleh di-spill dong? ya, kalau 1 bulan itu bisa produksi sampai 50 sampai 50 lebih. kilo. Ya, bisa sampai 1.500.000 sampai 2 juta. 1.500.000 sampai 2 juta ya. Itu dari yang awalnya di tahun beberapa tahun silam hanya 100.000 dan sekarang penghasilannya alhamdulillah sampai 1.500.000 sampai 2 juta gitu lah ya. Oke, tapi memang momen-momen khusus ketika pesanan membludak itu seperti di bulan puasa gitu. Iya, bulan puasa sampai habis lebaran masih banyak kadang yang pesan. Dan Mungkin, rata-rata dari
pernah merasakan. Betul. Tapi memang kalau nggak ada kerupuk itu ya suguhannya tuh kayak berasa ada yang kurang loh pas Lebaran. Makanya kenapa banyak orang yang tertarik harus ada kerupuk, harus ada rengginang gitu ya. Dan rata-rata pemesannya dari mana aja sih Bu? Ya ada yang di dalam kota, cuman ada yang di luar kota juga, saudara-saudara jauh. Oke. Dari tetangga-tetangga sekitar gitu ya. Ya. Ini sepertinya juga sangat menguntungkan ya. Maksudnya ketika momen puasa jelang Lebaran itu produksinya meningkat gitu ya. Dan untuk harganya dari yang awal jenengan produksi sampai sekarang ini tetap tidak ada perubahan. Ya kalau dulu cuma 30.000, sekarang memang bahan bakunya agak sulit, jadi dinaikkan juga pelanggannya mau juga Mbak. Karena memang menjaga kualitas ya Bu ya. Oke. Mungkin dari kualitasnya sudah cocok sama ikan yang khusus itu tadi ya. Jadi meskipun dinaikkan ya mau saja. Oke tuh ya, berarti memang pemirsa juga harus tahu nih kalau ternyata ada kenaikan harga dari sebuah produk itu karena Bu Fitri ya ingin tetap menjaga kualitasnya ya. Karena kualitas itu yang dicari juga sih sama pelanggan gitu ya Bu ya. Kualitas harus dinomorsatukan. Sesi yang paling ditunggu karena kita akan mencicipi bagaimana produk dari Bu Fitria. Ada kerupuk ikan dan juga rengginang udang ya. Tapi kita kenalan lagi ya sama produk-produknya, sekaligus kita pengen tahu rate harganya berapa aja gitu biar pemirsa juga bisa memilih nih kalau pengen order. Kita mulai dari yang ini tadi ya Bu Fitria ya. Ini adalah kerupuk ikan mu. Kalau ini segini berapa tadi Bu Fitri? 10.000. 10.000 dengan kemasannya isi berat bersihnya 250 gram. Oke, 250 gram 10.000 rupiah. Ini banyak loh isinya. Tuh, lebih banyak. Di sini juga sudah tersedia. Nih, sekali lagi nih sudah tertera fasilitasi Dinas Perikanan Kota Pasuruan gitu ya. Ini produk kerupuk ikan dari Tetap Jaya, UMKM Tetap Jaya. Kemudian boleh yang ini ya. Ini gede ya. Ini kalau ini kemasan lebih gede ya? Iya. Ini cuman ketika ada pesanan atau memang dipasarkannya ada yang ukuran sekian? Biasanya memasarkan 500 gram. Yang 500 gram juga. Oke. Jadi yang tadi 250 gram, ini yang 500 gram. Kalau ini harganya berapa, Bu? 35 1 kilonya Mbak. Dalam 1 kilonya 35.000 ya. Oke. Tapi biasanya kalau yang beli itu memang 1 kiloan. Langsung iya sih, dapat 2 gitu. Langsung kiloan ya. Langsung kilo. Langsung hitungan kilo gitu. Jadi dapat dua packaging seperti ini 35.000 rupiah nggih. Oke. Ya lihat dari kemasannya Mbak. Oh iya bener sih. Kalau plastik biasa itu ya 35.000. Kalau yang kemasannya lebih bagus gini ya 40.000 rupiah. Itu tapi cocok juga buat oleh-oleh ya Bu ya. Oleh-oleh saudara misalnya pengen dibawa keluar kota biar lebih cantik, pilih yang kemasan kayak gini ya. Kerupuk ikanmu jelas gurihnya. Coba abis ini kita pengen tahu gurih nggak? Oke, ini yang kemasan 500 gram nggih. Kemudian kita ini rengginang udang, terjamin enaknya. Nah, langsung goreng tanpa dijemur. Tanpa dijemur ya. Kalau rengginang, kalau kerupuk harus dijemur. Harus dulu, dijemur. Kalau kerupuk ikan. Itu biar apa hasilnya? Biar mekarnya itu loh bagus. Bagus gitu ya. Oke. Jadi kalau kerupuk nih buat pemirsa juga kalau misalnya udah order dijemur dulu sebaiknya ya kalau kerupuk ya. Dijemur dulu sebelum digoreng, jemur dulu. Kalau rengginang nggak usah langsung digoreng. Ih, ini juga kayaknya enak banget sih. Ini berapa Bu?
Kalau kemasan ini? Kalau rengginang 25.000 kalau yang kemasan kayak. Kalau kemasan seperti ini 25.000. Tapi kalau misalnya ada yang pengen pesen hitungan kilo gitu, 1 kilonya ada bisa berapa? Ya 50.000 Mbak kalau yang kemasan kayak gini. Ini Kalau yang ini plastik 500 biasa, gram ya? ya, yang plastik biasa ya cuman 40. Oke, jadi juga dilihat dari kemasannya. Pokoknya kalau kemasan cantik begini, ini enak dibuat oleh-oleh sekali lagi ya. Jadi praktis gitu dibawanya ya. Udah bagus sih. Ini rengginang udang milik Bu Fitria. Oke. Itu dua itu produk dari Bu Fitria dan sekarang kita pengen tahu bener nggak gurihnya. Di sini kan ditulis jelas gurihnya. Kita pengen tahu ya. Kira-kira saya buka nggih Bu? Iya, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah dipersilahkan baru dibuka nih. Nah, kemasannya juga bagus, jadi pemirsa bisa mudah ya buat tuh dibuka begini. Ini kalau misalnya traveling, bawa kerupuk buat piknik, makan pakai kerupuk. Bismillah. Ini kalau sudah dijemur kemudian digoreng, hasilnya bisa segini ya Bu ya? Iya. Ini cukup besar juga sih ya. Nih. Langsung lihat makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa bisa dengar sendiri sih gurihnya seperti apa, kriuk-kriuknya. Mau saya bawa pulang ya. Tapi memang bener ikannya kerasa banget ini. Dan gurihnya udah nggak perlu ditanyakan ya. Dari suaranya kayaknya udah ketebak, wah ini kriuk-kriuk pasti ya. Tuh. Tapi kalau misalnya dalam kondisi mentah bisa diolah jadi makanan apa aja sih Bu? Bisa buat seblak. Seblak ya. Jadi banyak juga pelanggan lain yang beli kerupuk diolah lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau dari rengginang sama kerupuk best sellernya yang mana? Banyak Kerupuk yang biasanya. kerupuk biasanya ya. Emang orang Indonesia kalau nggak ada kerupuk makan tuh kurang lengkap. Oh, saya ngabisin ini dulu karena iya benar sih, jelas gurihnya. Ini dicocol sambal aja udah enak kok. Tuh, jadi kalau misalnya pengen ditutup lagi tuh bisa. Nih, biar dilanjut nanti nyemilnya. Tuh, udah aman kan? Jadi kalau dibawa bepergian gitu misalnya enak ya. Ini bisa dibuka tutup gitu, tapi tetap gurih. Saya ke rengginang ya, Bu Fitria ya. Nah, ini juga favorit saya dari kecil soalnya kalau rengginang. Tapi ini sama sih, udah kelihatan kayak jelas gurihnya. Nah, kalau ini nggak perlu dijemur. Jadi kalau misalnya udah dapat yang mentah tuh langsung digoreng aja. Bismillah. Wah, gede-gede. Nah ini enak nih kalau yang agak-agak coklat begini nih, Lia seneng. Saya makan ya Bu ya. Ya, silakan. Bismillah. Kalau menurut Lia, enak enggaknya rengginang tuh tergantung dari baunya, kemudian rasanya tuh kayak khas udangnya tuh kerasa, dan ini memang kerasa. Tadi dia kan sempat bilang ya, pegang yang kemasan mentah aja udah ada bau ikannya gitu. Dan ternyata emang bener, ini udangnya kerasa. Tuh, pengen kan? Boleh diorder ya. Kalau ini buat cemilan nonton TV gitu atau sambil santai enak nih. Oh, nggak cukup segini sih, harus lebih banyak. Oke, dan dari dua produk ini ada rencana kedepannya untuk mengembangkannya seperti apa Bu? Ada rencana nggak gitu? Misalnya kayak ada variasi rasa atau apa? Teman-teman ke depan ada rencana kayak gimana sih mengembangkan ini? Ya, Dari anggota jenengan juga? Iya, memang ada Mbak, keinginan kayak gitu memang ada. Buat varian gitu. Tapi sementara ini memang produknya hanya untuk kerupuk dan rengginang ya? Iya. Oke, untuk kerupuk dan rengginang. Jadi sekali lagi pemirsa boleh order. Kalau yang rengginang tadi berapa Bu Fitri? Kalau yang sudah matang begini? Kalau yang sudah matang
Biasanya saya kalau jual itu yang mentah, nggak pernah yang mateng. Tapi kalau ada yang pesan, nggak dibungkus kayak gini Mbak, langsung 500 gram gitu dibungkus sama. Itu udah mateng? Iya sudah mateng. Kalau buat Lebaran itu biasanya yang pesan anak banyak Mbak. Tapi nggak dibungkus kayak gini, nggak, cuma langsung 1 kilo gitu. Buat isian toples mungkin. Dan ini yang perlu ditahu, kalau misalnya pemirsa pengen order yang versi matang begini, itu harus pesen dulu ya Bu Fitria ya, harus order dulu, karena kalau dikemas matang begini nggak selalu ada gitu ya. Jadi cuman by pesanan aja. Oke. Pesanan aja. Nih gigitan terakhir ya. Tuh. Jadi emang pemirsa harus coba sih, karena memang udangnya tuh terasa. Nanti kan menunjukkan kalau bahan bakunya nggak main-main nih ya, udah bener-bener bahan baku yang bagus lah buat produksi kerupuk ikan dan juga rengginang milik Bu Fitri dengan Tetap Jaya. Sebelum menutup kebersamaan kita di Airpods Pojok UMKM ya, kita pengen tahu dulu nih, ada sepatah dua kata mungkin dari Bu Fitria mengenai produknya. Ajak deh pemirsa buat order langsung gitu, atau ada yang ingin disampaikan dari Bu Fitria melalui Airpods kali ini. Monggo Bu. Ya, harapan saya untuk kelompok supaya terus bersemangat untuk maju, supaya bisa terus berkembang. Betul. Dan tetap jaya. Dan tetap jaya sesuai dengan namanya gitu. UMKM tetap jaya gitu. Ada apa namanya, say thanks atau siapa aja yang sudah ikut atau turut membantu dalam UMKM jenengan Bu Fitria? Ya, kepada pemerintah, khususnya kepada Dinas Perikanan, saya mengucapkan terima kasih atas binaan-binaannya, mulai dari bantuan peralatan sampai pengemasan, pemasaran. Terima kasih saya sampaikan. Jadi lengkap gitu rasanya ya. Dan apa namanya, kalau misalnya ada apa yang pengen order, boleh langsung datang ke rumah jenengan sambil main gitu? Boleh ya Bu ya? Boleh. Oh boleh. Tapi tadi ini Bu Fitria sempat cerita kalau ada produk lain yang juga disukai. Apa Bu tadi? Yang kayak bentuk lontong begitu? Ya, kerupuk yang masih habis dikukus. Itu juga boleh dipesan ya? Biasanya diolah buat apa sih itu Bu? Kadang buat makanan seblak, cireng gitu. Oh, digoreng itu dulu. Enak loh itu, serius. Jadi pemirsa juga boleh order, tapi itu by pesanan aja ya Bu Fitria ya. Itu by pesanan aja. Jadi silakan kalau misalnya pengen mencoba produknya Bu Fitria, maksudnya kerupuk yang baru selesai dikukus itu ya, itu by pesanan aja. Kalau misalnya pengen diolah lagi jadi cireng, jadi seblak gitu nggih. Oke, nah ini coba saya bantu untuk menyebutkan nomor kontak yang bisa dihubungi kalau misalnya pemirsa pengen order ke Bu Fitria produk kerupuk ikan dan juga rengginang udang. Itu silakan menghubungi di 089 532 740 7763. Sekali lagi pemirsa boleh menghubungi 089 532 740 7763 atau bisa langsung sambil main ke rumah Bu Fitria gitulah ya. Silakan di Jalan Jenderal S. Parman
RT 2 RW 2 Kelurahan Panggung-Rejo, betul ya? Iya. Oke, tapi terima kasih banyak loh Bu Fitria sudah Ya, main ke sama-sama. sini. Udah bawa banyak produknya juga. Lia juga berkesempatan merasakan kriuknya kerupuk milik Bu Fitria ini ya, kerupuk ikan dan juga rengginang udang. Semoga tetap jaya Iya. sesuai dengan namanya. Semoga semakin berkembang juga. Ya, Kapan-kapan makasih. barangkali Bu Fitria mau main lagi ke sini. Insya Omsetnya bisa jauh lebih gede. Gitu. Oh iya nih, pemirsa kalau misalnya pengen jadi reseller Bu Fitria boleh nggih? Boleh. Oke, pengen menjualkan lagi produk Bu Fitria itu boleh, dan ada harga khusus ya Bu Fitria ya? Iya. Ada harga khusus pokoknya buat reseller ya. Jadi silakan menghubungi kontak yang tadi sudah dia sebutkan. Boleh main ke rumah Bu Fitria juga. Silakan borong produk UMKM tetap jaya supaya produk-produk UMKM lokal kita ini juga jadi raja lah di kota Pasuruan pastinya ya. Bu Fitria terima kasih ya, dan salam buat anggota yang lain. Semoga tetap semangat seperti harapan jenengan tadi ya. Baik pemirsa, waktunya saya Lia Hidayah juga undur diri dari AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM. Ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.